sejatinya. Bukan sholawat sambil jingkrak ya, bukan sholawat sambil joget-joget, itu malah suul adab ya. Orang yang adabnya buruk. Tapi bagi kita yang sudah hijrah kemudian ngaji, maka wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah meneladani, mencontoh, meniru. Maka tentunya makin berakhlak, makin beradab, kan itu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu dan di suasana yang ternyata omah dukun ini rasanya gini-gini deh. Tapi alhamdulillah itu kan masa lalu, dan sekarang rumah ini dipakai untuk belajar Quran dan dipakai untuk majelis ilmu. Insyaallah ini untuk membersihkan dan supaya kemudian rumah ini berkah, Allah curahkan rahmatnya dan kemudian bermanfaat, utamanya manfaat untuk agama kita ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'id billah wala ta'jaz. Terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk agama kita, untuk akhirat kita, sesuatu yang bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangatlah, bersegeralah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah ya. Terlebih ya, alhamdulillah teman-teman yang walau badannya penuh dengan tatoan ya, masa lalu ya, sekarang kan beriman ya, itu ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Syawal. Sudah selama 1 bulan di bulan Ramadan kita digembleng Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan-kebiasaan baik, puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, sedekah, zakat dan sebagainya. Dan itu semua termasuk diantaranya Allah wajibkan kita puasa la'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi di bulan Ramadan kemarin itu kita sedang digembleng Allah untuk apa? Hijrah, nah, kan gitu ya. Jadi Ramadan itu momen untuk hijrah. Hijrah itu wal muhajir man hajara manahallahu anhu, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibiasakan dengan hal-hal yang baik, yaitu selama di bulan Ramadan kita telah lalui itu. Dan Allah wajibkan kita puasa ya, supaya kemudian kita menjadi hamba yang muttaqin la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi alhamdulillah kita ini sudah hijrah. Kemudian di selama bulan Ramadan kemarin kita diproses Allah, dilatih Allah untuk menjadi hamba yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka itulah Islam yang kafah, kan itu ya, Islam yang menyeluruh, meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan kemaksiatan, dan kemudian taat tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dohirnya kita kan ini hanya cover ya, hanya sampul saja. Yang penting kan hati kita, bagaimana kemudian kita ini tunduk, taat, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadi hamba yang bertakwa, terus inti-intiwane apa ya?
sebagaimana orang nek nyambut gawe kan mesti sing ditakokne gaji ya Pak. Gajine piro? Maka kalau kita sudah bisa menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, terus apa yang akan kita dapat? Apa yang akan Allah berikan? Dan pemberian Allah atau penghargaan tertingginya adalah surga. Dalilnya an aksari ma yadkhuluna sal jannah. Pernah suatu ketika Rasulullah itu ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Bukankah surga itulah tempat yang kita inginkan? Kita senantiasa bermohon supaya dimasukkan ke dalam surga Firdaus, surga yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Itu wujud kecintaan kita kepada beliau, kecintaan yang sangat mendalam. Sampai-sampai kita kepingin kalau di dunia nggak ketemu, ya ketemunya nanti di surga Firdaus. Ya, amin Allahumma amin. Lalu supaya kemudian kita dimasukkan ke dalam surga, dan itulah kesuksesan, keberhasilan yang sejati dalam Islam. Faman susi'a anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kesuksesan, keberhasilan yang sejati dalam Islam itu simpel, Pak. Kalau kita ini dijauhkan Allah dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, wes itu namanya orang sukses, orang berhasil. Walau di dunianya mungkin agak susah, walau di dunianya dia rasakan lelah, letih, capek, tapi kalau nanti endingnya surga, maka kita termasuk orang yang berhasil. Daripada seperti Fir'aun, di dunianya luar biasa, jabatannya tertinggi ya, bahkan Fir'aun sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, tapi endingnya neraka. Korun hartanya melimpah, nggak habis 7 turunan. Bahkan sekarang kalau ada orang yang macul ya, atau ngelinggis nemu perhiasan, maka disebutnya harta korun ya. Saking segitu banyaknya harta korun memang, tapi endingnya neraka. Kenapa? Karena nggak punya takwa, nggak punya iman. Makanya Rasulullah sampaikan ketika ditanya an aksari ma yadkhuluna sal jannah, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, sebab apa kita dimasukkan ke dalam surga, maka Rasulullah menjawab ada 2 hal, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Jadi kalau kita ingin dimasukkan Allah ke dalam surga, 1 harus punya takwa, yang kedua harus punya akhlak yang baik ya. Sikap, tutur kata, kan gitu ya, akhlak yang baik. Lah kalau berbicara tentang takwa, alhamdulillah Ramadan kemarin kita sudah digembleng Allah. Kalau berbicara tentang akhlak yang baik, siapa akhlak yang baik selain dari Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Makanya Allah langsung puji akhlaknya Nabi Muhammad di dalam surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu punya akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Makanya beliau diutus innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, membaguskan akhlak, mengajarkan akhlak. Makanya kemudian Allah perintahkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi Muhammad tuh teladan yang baik. Maka ya teladani, contoh, tiru. Maka kalau kita sudah hijrah, selanjutnya yang hendaknya kita pelajari mengenal Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itu bukti kecintaan kita kepada beliau SAW yang sejatinya ya. Bukan sholawat sambil jingkrak-jingkrak ya, bukan sholawat sambil joget-joget, itu malah su'ul adab ya, orang yang adabnya buruk. Tapi bagi kita yang sudah hijrah kemudian ngaji, maka wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah meneladani, mencontoh, meniru. Maka tentunya makin berakhlak, makin beradab, kan itu ya. Kalau soal tadi ya, kalau soal penampilan kan hanya dohir saja. Mau gimana lagi, tatonya sudah sebadan-badan ya. Mau gimana lagi ya, tampangnya kan sudah tampang medeni kan itu ya. Mungkin kalau orang lihat keren takut kan itu ya. Tapi itu semua hanya penampilan saja. Tapi intinya ada pada hati kita, intinya ada pada manah pulau panjenengan. Bagaimana kemudian
dalam diri kita ini mencintai Nabi Muhammad SAW dan kemudian berusaha untuk meneladani beliau SAW dalam semua aspek atau sisi kehidupannya semampu kita. Wattaqullah mastata'tum. Nah, maka itu penghargaan tertinggi dari Allah. Nek kula panjenengan bisa bertakwa kepada Allah, wis jaminane surga. Kemudian tapi masalahnya realistis saja, kita ini hidup di dunia. Surga kan nanti kalau kita harus mati. Masalahnya kita sekarang masih hidup nih, hidup di dunia, realistis. Terus apa yang akan Allah berikan bagi orang bertakwa selama di dunianya, di kehidupan dunianya? Maka kemudian jawabannya di surah At-Tolak ayat kedua 3, 4, 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi. Kita ini kan semua punya masalah ya, wajah-wajah banyak masalah ya. Loh jelas, kita ini kan hidup kan konsekuensinya masalah, Pak. Diuji, selalu dicoba Allah. Maka jangan katakan kau beriman sebelum diuji Allah Subhanahu wa taala. Walana bluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Kita ini diuji satu rasa takut, kedua lapar. Ketiga apa? Kita diuji dengan harta ya. Kita diuji dengan jiwa. Kita diuji dengan sayuran ya, makanan, buah-buahan. Jadi ujian kita ini banyak. Jadi setiap dari kita ini, walau teman-teman ini senyum ya, walau teman-teman ini nampaknya wajah-wajah tenang, tapi saya yakin setiap dari diri kita itu sedang menyimpan masalahnya masing-masing. Betul ya? Ada masalah masing-masing. Sedang berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana jalan keluarnya. Dan bagi hamba yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi yang mudah, solusi yang terbaik. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Rizki itu sangkan paran ya. Bisa dari jalur mana saja rizki itu. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kalau kemudian kita ini berpasrah diri, bergantung hidup hati kita hanya kepada Allah, nyandarnya hanya kepada Allah, maka tenang, Allah akan cukupi kebutuhan kita, nggak mungkin kurang. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan permudah segala urusan-urusannya, nggak ada yang susah, semuanya dibikin mudah sama Allah. Asalkan apa? Mau bertakwa, mau manut Allah, mau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Terus yang terakhir, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kemudian di surah yang lain, apabila penduduk suatu negeri amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan. Ya lah. Di urip ini penting berkah, Pak. Bukan soal dawa-dawanan umur. Dawa-dawanan umur ini kan bonus dari Allah. Umur panjang berkah, alhamdulillah. Tapi paling banter-banter dhewe umurin swidak nganti 70 tahun. Sekarang umurnya berapa ini teman-teman? Ada yang 50 tahun? Ya. Berapa paling? Oh, 52. 52 itu yes, garek 10 tahun kasih ya. Nek ngantek kan itu ya, Bang. Tapi itu pun berapa usia kelam kita? Kan itu ya. Berapa usia kelam kita? Berapa tahun, berapa puluh tahun masa kelam kita? Saya yakin kan setiap dari kita ini punya masa lalu yang kelam ya. Tapi ingat, kita juga punya masa depan yang insya Allah cerah kan itu ya. Jadi setiap orang baik punya masa lalu ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang penting umur itu berkah. Umur berkah itu umur yang banyak kebaikannya,
umur yang bisa dipakai untuk amal soleh, umur yang bisa dipakai untuk banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Rasulullah sampaikan, khairunas, sebaik-baiknya manusia, man tola umruhu wa hasun amaluhu, yaitu manusia terbaik umurnya panjang dan baik amalnya. Kemudian khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang banyak memberikan manfaat. Jadi yang terpenting dari umur kita itu amal soleh, manfaat, ya. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kita dapatkan kalau kita mau bertakwa. Lah masalahnya kita ini namanya menungso kan menus-menus kakek dosa. Ora mungkin bakal taat terus, ora mungkin. Ya. Tapi juga bakal maksiat terus, itu ya jenuh ya, Pak. Orang itu kan biasanya ada titik jenuhnya ya. Mosok ya meh dosa terus, mosok ya meh maksiat terus kan ya mandek lah ya. Biasanya kalau sudah keluarga, apalagi punya anak, itu biasanya tingkat kenakalannya tambah atau menurun, Pak? Berkurang ya, karena dilihat sama anaknya. Kan juga kita nggak enak, Pak. Maksudnya gini, kalau kita orang tua punya anak, tapi kita tidak berhenti dari kenakalan, tidak berhenti dari masa kelam, kan kesian anaknya, Pak. Contoh, ada bapaknya tukang pemabuk. Lah nanti kan otomatis jadi keceroan ya. Anak kita nanti di sekolah, alah bapakmu tukang mendem. Anak kita isin, Pak. Atau bapaknya penjudi. Nanti kalau diolok-olok, alah bapakmu lele, tukang main, tukang medok, tukang mendem. Anak kita malu, Pak, kesian. Ya. Ya setidaknya kalau kita bukan seorang orang tua atau bapak yang baik, tidak bisa maksimal, ya setidaknya jangan bikin anak malu. Jangan bikin anak sedih, ya, yang sehingga ya sebisa-bisanya lah, ya, orang tua kemudian berubah menjadi lebih baik supaya kemudian bisa dibanggakan keluarga, bisa dibanggakan anak. Nah, kembali ke tadi ya, kita ini manusia ya nggak mungkin taat terus, mesti ya salah. Makanya rumusnya jelas. Qulu bani Adam khata' wa khairal khata'ina tawabun. Kalau kita buat salah, maka segera bertobat. Ya, rumusnya itu aja, Pak. Kalau kita bikin salah, ya, habis buat salah, maka habis buat maksiat, maka tobat segera. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan tadi ya. Kalau kita sudah melakukan keburukan, terus kemudian kita tobat, maka selanjutnya ikuti dengan memperbanyak amal soleh. Itu rumusnya itu, Pak. Habis melakukan maksiat, segera tobat, terus ikuti dengan melakukan banyak kebaikan, perbaiki untuk menutupi dari keburukan yang kita lakukan. Kebaikan itu untuk menutupi keburukan yang kita lakukan. Rumusnya jelas, ya. Maka kemudian semoga Allah berikan kita keistiqomahan di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya. Sampai kapan? Ya sampai ajal. Semoga kita dalam keadaan husnul khatimah, ya, dan semoga majelis ini istiqomah. Nanti apa namanya, dari apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat.